Narasi jelang tahun 2023 bukan hanya tentang keceriaan, liburan, dan belanja. Ini tentang bagaimana konsumen melakukan lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan beralih ke aset real seperti emas, perak, dan bitcoin sebagai penyimpan nilai. Dalam dunia yang semakin digital, mata uang kripto telah menjadi topik hangat yang tak terhindarkan. Inilah dari bitcoin yang melonjak hingga Ethereum yang bersinar. Ya, kita akan melihat seperti apa sebenarnya uang digital ataupun uang yang disebut dengan virtual uang ini ya. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin melonjak, kita akan coba melihat sepertinya sesuatu yang menarik. Kita bicara mengenai data terakhir daripada investor aset kripto di Indonesia berdasarkan data dari Bapepti ya. Ini data terakhir, menarik sekali pertumbuhan uang kripto ini di tahun 2023 ini hingga Maret ya. Kalau saya bisa mendapatkan informasi Mei 2023 itu tumbuh sekitar 0,87% dan angka pengguna uang kripto ini mencapai 17,4 juta dari sebelumnya 17,2 juta. Jumlah yang cukup signifikan dan ini merupakan salah satu kepastian bahwasanya memang terjadi pergeseran dari uang fiat atau uang konvensional ke uang kripto. Nah, mata uang kripto ini menggunakan kriptografi. Nah, kripto ini adalah mata uang yang memang dilindungi dengan sistem kriptografi di mana untuk melakukan transaksi mereka menggunakan sistem sandi ya ataupun enkripsi. Kalau kita bicara enkripsi dari teks, kemudian mereka menggunakan chip virtual ya. Jadi nggak semua orang bisa nih, sehingga sebenarnya uang ini jauh lebih aman kalau kita bicara dengan penggandaan uang palsu, uang kartal ataupun uang-uang yang secara manual sering kita perdagangkan. Nah, kalau kita bicara mengenai kriptografi ini sendiri adalah dari bahasa Yunani, kriptografi ini kriptos yang artinya adalah kita bicara mengenai rahasia, kriptos sendiri, dan grafien artinya tulisan. Nah, kalau kita bicara mengenai kriptografi berarti adalah bagaimana tadi seperti saya memberikan informasi dari teks, kemudian kita rubah menjadi enkripsi data sehingga bisa menjadi transaksi keuangan yang dilindungi oleh kriptografi. Lalu mata uang kripto tidak seperti mata uang konvensional. Kenapa? Karena kalau kita bicara mata uang konvensional, kalau kripto ini tidak mengenal ada inflasi. Mereka tidak terkena devaluasi. Dan mereka tidak diatur oleh sebuah bank sentral. Beda sama uang fiat atau uang konvensional. Bisa dibayangkan ya. Karena kalau biasanya bank sentral itu mereka kan mengatur peredaran uang. Kalau uang fiat atau uang tradisional ya, atau uang konvensional, peredaran uang. Kalau permintaannya banyak, pasti mereka akan mencetak uang lebih banyak. Kemudian juga ketika demand turun, pemerintah akan melakukan pengontrolan. Tapi kalau kita bicara mengenai uang kripto memang berbeda daripada uang konvensional. Karena tadi tidak terkena inflasi, kemudian tidak ada deflasi, dan tidak diatur oleh sebuah bank sentral. Wah, menarik sekali ya, karena kita masing-masing individu bisa melakukan transaksi dan melakukan operasional menggunakan komputer atau menggunakan teknologi. Sesederhana itu. Lalu kalau kita beralih tentang risiko aset kripto, ini juga harus kita lihat ya. Volatilitas harga aset ini merupakan salah satu hal yang harus digarisbawahi ketika kita bertransaksi ataupun kita berinvestasi. Karena volatilitasnya itu tinggi, sehingga kita harus melihat secara teknikal. Karena ini harus dipantengin terus nih, ibarat kata ya. Kita tidak bisa lagi melihat faktor fundamental. Kalau kita bicara mengenai mata uang kartal ataupun mata uang konvensional, biasanya kita bisa melihat dari isu global, kemudian suku bunga The Fed, seperti itu ya kalau untuk rupiah ya. Dan beberapa isu yang terkait dengan geopolitik. Tapi kalau kita bicara mengenai volatilitas harga aset, ini sesuatu yang susah dikontrol karena memang terkadang tidak ada bank sentral atau tidak ada afiliasi yang memberikan kontrol secara legitimate sehingga harga bisa berubah sedemikian ekstrim, bisa naik dan bisa turun sedemikian mudah. Kemudian resiko kredit, kalau kita bicara mengenai resiko kredit yang menarik adalah kalau kita menggunakan uang kita hasil dari kredit ataupun kita menggadaikan fasilitas-fasilitas lending kita ataupun aset kita untuk beralih ke kredit yang digunakan untuk membeli Bitcoin
atau membeli fasilitas kripto. Ini harus kita ketahui bahwasanya tidak semudah itu kalau kita semua mengalihkan aset kita dan menggunakan uang dari kredit untuk membeli aset kripto. Kemudian desentralisasi ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena tadi seperti saya katakan, tidak adanya sentralisasi terkait dengan penggunaan uang kripto membuat semua orang ataupun para pelaku usaha di bidang kripto ini bisa melakukan intervensi langsung. Sehingga tidak adanya platform yang melindungi secara legal, kemudian juga tidak adanya bank sentral, membuat desintermediasi ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang menarik lainnya, nah ada istilah yang biasa kita kenal selama ini, fear of missing out dan joy of missing out atau FOMO dan JOMO dalam investasi. Nah sebenarnya istilah ini tidak hanya dalam generasi muda tapi sangat related dengan para pelaku investor ataupun pelaku bisnis transaksi kripto galangan muda. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan ya? Banyak sekali kasus yang menarik yang bisa menjadi salah satu background kenapa FOMO atau fear of missing out ini berbahaya buat para pelaku investasi di dunia kripto. Karena tadi saya katakan ya, volatilitasnya tinggi membuat orang-orang melakukan investasi secara terburu-buru, apalagi kalau kita melihat dari sosial media. Biasanya anak-anak generasi muda ini sangat FOMO melihat ini bagian daripada kemajuan teknologi, kemudian banyak diviralkan di sosial media, kemudian juga mereka melihat keuntungannya begitu besar. Ya, keuntungan besar dari FOMO ini mengakibatkan para investor tidak melakukan analisa yang tepat sebelum mereka melakukan investasi di kripto ataupun di uang Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat akibatnya ketika pada saat Bitcoin memang lagi naik, mereka membeli dengan asumsi mereka akan bisa berinvestasi dan mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam waktu dekat, tetapi sayangnya tidak terjadi signifikan seperti itu. Kalau saya sedikit bisa memberikan background ya, ada informasi dari Kementerian Keuangan sendiri terkait dengan FOMO, ini kalau kita lihat ini pernah terjadi ketika tahun 2021 lalu, harga Bitcoin itu mencapai 69.000 US dollar ya. Dan semua orang pada FOMO langsung berinvestasi untuk membeli ini dengan asumsi mereka akan mendapatkan keuntungan secepat itu. Tetapi sayangnya karena tadi volatilitasnya tinggi mengakibatkan uang Bitcoin ini langsung anjlok dan mereka kehilangan uang di investasi. Nah, apa sementara itu perbandingan dengan JOMO? Joy of missing out. Jadi mereka tidak terburu-buru. Biasanya adalah pelaku investasi yang akan lebih berhati-hati menganalisa kemungkinan risiko tinggi apabila mereka melakukan investasi di uang-uang digital ini dan mereka melihat apakah memang turnover-nya, kemudian juga high risk-nya seperti apa dan mereka memahami secara tidak hanya mengikuti tren tetapi mereka juga melakukan analisa yang tepat dan mereka memahami secara fundamental mengapa mereka berinvestasi di dalam uang kripto tersebut. Ya, itu tadi informasi terkait dengan bagaimana uang kripto Bitcoin yang saat ini sedang melesat tinggi.